Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-temanku semuanya? Dimanapun kalian berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya Allah ya robbal alamin. Nah, seperti biasa di kesempatan kali ini saya mau sharing lagi kegiatan sehari-hari saya di warung setelah pulang belanja, yaitu unboxing. Dan sekarang sekalian saya habis langsung unboxing itu mau langsung diberesin aja, karena kalau di nanti aja terus nanti lagi suka nggak ada kesempatan ya, dan akhirnya keburu malam. Dan ini tadi belanjanya saya cuma sedikit ya, cuma habis di bawah 700 ribuan, dan dapat ini semua ya, ini semua nggak beli beras, cuman beli minyak. Oh ya, sekarang harga minyak di daerah saya itu per 1 kilogramnya untuk minyak curah mahal banget sekarang ya, Rp20.000. Nah, tadi ini belanjanya 628.500 tanpa beli beras. Tadi ini kebanyakannya kayak gini aja, ada jajanan juga. Nah, ini ya saya tadi beli minyak 5 kilo yang udah dikemas perempatan, dan 5 kilo itu harganya Rp100.000. Jadi per 1 kilonya itu Rp20.000. Gimana di daerah kalian teman-teman, berapa harga minyak curah ya? Kalau di saya udah jelas mahal, di daerah saya itu ya mahal banget. Oh iya, sambil lanjut unboxing, saya mau jawab pertanyaan teman-teman di video sebelumnya soal harga, dan juga ini ada sedikit pertanyaan. Bun, saya lihat warung Bunda rapi terus, kelihatan lengkap jadi seperti warung gede, tapi Bunda belanjanya rencengan. Bisa lengkap kayak gini Bun, gimana Bun caranya biar kelihatan lengkap? Nah, gini ya Kak, untuk cara belanja saya itu seperti yang saya jelaskan, karena memang warung saya itu modalnya minim, dan juga saya menyesuaikan dengan lingkungan sekitar, juga menyesuaikan dengan perputaran penjualannya. Misalkan kalau lagi banyak uang juga ya, kalau perputaran penjualannya slow, kita ya percuma ya belanja banyak-banyak, mending kita beli barang yang lainnya saja biar warungnya kelihatan komplit, dan bukan cuma kelihatan tapi emang komplit ya, walaupun jumlah varian barangnya sedikit-sedikit. Nah, jadi modal minim dan misalkan uang 1 jutaan gitu ya, bisa untuk macam-macam varian barang dagangan. Nah, ini contohnya saya belanja di bawah 700 ribuan, saya dapat segini tapi tanpa beli beras tentunya ya. Karena memang saya belanjanya di mix, dicampur ya, gak harus banyak-banyak dari satu macamnya. Juga misalkan 5 pieces atau 5 bungkus. Contohnya beli minyak juga hanya beli 5 kilo yang udah dikemas perempatan kayak gini. Untuk mie instan contohnya ya, saya beli 20. Nah, 20 itu saya bisa beli 4 macam. Dari satu macamnya 5 bungkus aja kayak gitu. Nah, ini untuk rokoknya juga saya hanya beli 5, jajanan juga kayak gitu. Sedikit-sedikit, ada mie goreng juga ada yang beli 5, untuk sampo-nya juga hanya beli 2 gantung. Nah, ini untuk sabun batangan kayak gini, ini laris banget. Tadi saya belinya 10 kayak gitu ya. Nah, ini untuk saya pribadi, kalau nggak ada yang beli nanti ya. Ini contohnya saya beli biskuit juga hanya 2. Tapi memang di warung di etalase itu masih ada dari merek yang lainnya. Nah, gitu ya Bun. Dan ini sekarang mau saya langsung beresin, dan masih tetap di cerita soal pertanyaan teman-teman di video sebelumnya ya. Dan juga teman-teman ada yang nanya harga lampu di warung saya itu, cara jualnya ya. Memang saya belinya itu murah-murah, tapi saya jual dengan untuk ada yang 5 watt dari sananya itu harganya 5.500 kalau nggak salah, atau 5.000 lebih sedikit. Dan di warung saya itu saya jual dengan harga Rp7.000. Nah, keuntungannya memang lumayan, tapi ada tapinya ya.
karena ada jaminan kalau lampunya itu rusak atau gimana bisa dikembalikan ke warung, tapi dari warung nggak bisa kembali ke grosir gitu ya. Jadi saya kasih jaminan ke pembeli kalau rusak bisa dikembalikan segera ya tentunya. Pas waktu itu dicoba dan lampunya gak nyala bisa dikembalikan ke warung. Nah itulah jaminannya ya. Jadi makanya saya ambil keuntungannya agak gede dikit ya. Contohnya saya beli 5.000 dan saya jual dengan harga Rp7.000. Dan juga ada harga yang 8.000 saya jual Rp10.000 gitu ya. Contohnya ada yang saya beli 10.000 saya jual Rp13.000. Nah kayak gini ya, ini lampunya kayak gini. Yang 5 watt, yang 5 watt, 10 dan juga yang 15 watt. Dan juga sama untuk lampu jenis apapun itu saya belinya nggak pernah banyak, dari satu macamnya itu hanya 5. Jadi kalau beli 3 macam itu dapat 15 itu dapat 3 macam ya, nggak pernah banyak-banyak, biar modal warung terkontrol aja ya, walaupun sedikit tapi cukup untuk macam-macam varian barang dagangan. Nah seperti ini ya, seperti kalian lihat. Untuk Mama Lemonnya juga kadang saya untuk Mama Lemon itu saya kadang beli dus-dusan karena emang laris ya, dan juga aman lah, gak bakalan cepet kadaluarsa. Juga kalau sabun untuk 1 tahun juga kayaknya aman deh ya, tapi saya nggak pernah deh untuk beli untuk 1 tahunnya, paling 1 bulanan gitu ya, stok nyimpan barang sabun persabunan, stok untuk 1 bulanan paling, juga jarang banget sih, paling sebelum 2 minggu juga habis. Nah kayak gitu ya teman-teman. Dan untuk barang dagangan lainnya juga seperti kopi perkopian, mie instan yang rentan, yang kadang cepet kadaluarsa itu saya memang hati-hati banget belanjanya. Kadang saya sendiri dicek gitu kapan tanggal kadaluarsanya ya sebelum saya ambil itu. Dan juga sayang banget kan kalau misalkan modal kita minim, kita belinya dus-dusan, mana tanggal kadaluarsanya cepet ya, jangankan terjual ya, mungkin kadaluarsa sebelum terjual. Jadi sayang juga menurut saya ya. Jadi cara saya belanja di warung itu menurut saya itu lumayan aman ya. Lumayan aman karena barang akan cepat terjual, barang akan cepat habis, gak bakalan ada yang kadaluarsa. Jadi tapi mungkin sistem belanjanya, cara belanjanya itu harus tiap hari ya, kadang atau 2 hari sekali, atau yang saya pakai itu tergantung perputaran penjualan barangnya saja. Misalkan kalau hari ini belanja, nah terus besoknya itu barangnya masih ada, ya saya nggak belanja ya, walaupun uangnya udah ada. Tapi nunggu misalkan ini barangnya tinggal sedikit nih, saya harus cepat-cepat pergi belanja, ya saya cepat-cepat pergi belanja aja. Tapi misalkan barang ini masih ada, tapi misalkan uangnya udah ada banyak nih, nanti aja dulu deh ya kan, karena masih ada stok di warung. Jadi untuk jaga-jaga aja biar pelanggan nggak pergi ke warung lain gitu ya. Nah gitu ya teman-teman, trik saya belanja untuk warung modal minim, uang terkontrol, barang aman, dan juga pelanggan aman, gak bakalan pergi ke warung lain. Nah mari kita lanjut ke beres-beres ya. Tadi unboxing selesai dan terus saya beresin aja, ditata di rak kayak gini. Ini untuk jajanan 1.000-an dan juga 2.000-an. Saya tata di rak paling depan dan saya juga digunting jadi 1 persatu kayak gini biar anak-anak itu mudah ngambilnya ya. Dan juga kadang kalau lagi banyak pembeli itu saya kerepotan ya, kalau gini kan tinggal ngambil gitu gampang. Nah jadi saya tata di rak kayak gitu aja. Nah kayak gini ya, ini yang 2.000-an, 500-an, dan di sebelah sini juga ada lampu. Dan ini untuk stok ciki 2.000-an masih ada di atas.
Nah gitu ya, stok ada sedikit stok, saya nggak pernah nyetok banyak-banyak karena seperti yang saya sebutkan tadi, cari aman saja dan juga atur ngatur modal ya biar dapat barang-barang yang lainnya. Jadi warungnya itu akan kelihatan terlihat komplit ya, dan emang komplit karena saya belanjanya di Mik ya. Jadi walaupun jumlahnya sedikit, barang ada lah di warung. Ya ini untuk roti, ini saya bukannya beli ini yang nitip, sebenarnya bagus juga ya kalau kita nerima titipan kayak roti, kayak kerupuk kayak gini, asalkan jangan terlalu banyak nerima titipan, apalagi kalau titipannya itu aja ya, satu macam atau dua macam. Kalau barang titipannya itu banyak macam-macamnya, itu baik juga sih diterima ya, karena kita nggak bakalan rugi ya. Karena walaupun barang rusak, walaupun barang kadaluarsa, itu yang kita hanya nerima untungnya saja. Karena kalau rusak, yang nitip yang nanggungnya ya. Kalau barang kadaluarsa juga yang nitip yang nanggungnya, kita hanya menjual di warung kita aja, dan kita juga dapat keuntungan tentunya itu tanpa modal ya. Jadi kalau ada yang nitip kita terima aja, asalkan jangan banyak-banyak aja ya, karena kalau banyak-banyak kita juga butuh ruang untuk barang dagangan yang kita beli dari grosir dipajang ya. Jadi jangan sampai menghabiskan ruang warung kita karena barang titipan gitu ya. Apalagi kalau niat kita jualannya harus macam-macam, harus banyak varian, banyak komplit. Jadi kalau hanya menerima titipan itu susah juga ya. Jadi menurut saya sih menerima titipan itu baik, asalkan jangan banyak-banyak aja ya. Apalagi kalau barangnya hanya itu-itu saja. Nah ini untuk sementara kayak gini aja ya, di warung saya itu kue-kuenya seperti itu. Nah ini contoh titipan yang ada di warung kerupuk itu, sebenarnya itu titipan semua, itu hanya dari 2 orang saja ya. Tapi misalkan nanti kalau ada 5 orang mau nitip kerupuk semua, itu nggak baik juga ya. Jadi yang saya terima itu hanya tinggal 2 orang saja, karena kalau 5 orang diterima semua itu kebanyakan menurut saya ya. Dan juga warungnya nanti akan sempit, barang dagangan kita nggak bakalan kelihatan. Jadi otomatis kan kerupuk itu dipajangnya di paling depan ya gitu ya.